Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ganis Ainur Rahmah dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, mahasiswa Bunga Bangsa Cirebon semester 2A. Video ini adalah salah satu tugas individu mata kuliah teori kepribadian. Oke. Judul yang saya ambil ini adalah konsep dasar teori kepribadian neopsikoanalisis. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa ada beberapa pendapat aliran tentang psikologi, yaitu salah satunya neopsikoanalisis, dan tokoh yang saya ambil ini adalah Alfred Adler. Dalam kalangan masyarakat, Alfred Adler ini jarang sekali dikenal, tapi pada kenyataannya Alfred Adler ini adalah salah satu tokoh psikologi. Oke, mari kita bahas siapa Alfred Adler ini. Oke, biografi Alfred Adler. Alfred Adler lahir pada tanggal 7 Februari tahun 1870 di Wina. Dia ini adalah anak ketiga dari seorang pengusaha dan dia menikah dengan seorang wanita bernama Reisa Epstein, lalu mempunyai 4 orang anak. Oke, awalnya Adler ini seorang dokter mata dan kemudian menjadi dokter umum. Perlu kita ketahui bahwa pasien dari Adler ini berada di masyarakat kelas bawah, teman-teman. Dan Adler ini berguru dengan seorang psikologi juga bernama Sigmund Freud. Tapi keunikannya di sini, si Adler ini tidak menganggap bahwa si Freud ini gurunya, sedangkan si Freud ini menganggap bahwa si Adler ini muridnya. Karena pendapat mereka yang berbeda, akhirnya Adler memutuskan untuk membentuk aliran psikologi baru, yaitu individual psikologi. Yang selanjutnya itu adalah konsep inti teori kepribadian. Yang pertama, kekuatan dinamis di balik aksi orang mencari kesuksesan atau keuntungan. Yang kedua yaitu pemahaman subjektif, seseorang menciptakan perilaku dan kepribadiannya mereka. Yang ketiga, kepribadian itu bersatu dan konsisten. Yang keempat, bahwa semua aktivitas manusia memiliki nilai dari segi sosial atau minat sosial. Dan yang kelima yaitu struktur individu menjadi gaya hidup. Gaya hidup adalah istilah yang digunakan Adler untuk menggambarkan selera kehidupan seseorang. Jadi perlu kita ketahui juga bahwa konsep inti teori Freud dan si Adler ini sangat berbeda, karena kalau sebelumnya si Freud ini membahas tentang insting atau alam bawah sadar, si Adler ini lebih ke will to power, ya, bagaimana manusia untuk berdaya. Yang pertama tadi untuk mencari kesuksesan atau keuntungan, terus Adler mengatakan bahwa aktivitas manusia memiliki nilai dari segi sosial. Selanjutnya itu adalah kata Adler, ketika ingin melihat kepribadian seseorang, lihat juga dari gaya hidupnya mereka. Selanjutnya yaitu hakikat manusia. Yang pertama, manusia menurut Adler yaitu dilahirkan dalam keadaan lemah atau tidak berdaya. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang saling bergantung kepada masyarakat atau makhluk sosial, ya. Adler mengatakan bahwa manusia ini dikatakan sebagai makhluk sosial ini ketika dia sudah lahir ke dunia, teman-teman. Selanjutnya, menurut Adler juga minat sosial adalah bagian dari hakikat manusia. Yang selanjutnya itu adalah faktor penentu kepribadian. Yang pertama ada susunan keluarga, yaitu anak sulung, anak tengah, anak bungsu atau tunggal memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Perlu kita ketahui juga bahwa perilaku orang tua atau perilaku saudara terhadap anak sulung, anak tengah, anak bungsu atau anak tunggal itu memiliki tanggapan yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa anak sulung ini bersifat egois tapi dia penyayang, atau ada yang mengatakan bahwa anak bungsu ini anak yang paling terakhir, akhirnya dia dikatakan sebagai anak yang manja, gitu. Yang kedua, posisi tidur dan kepribadian. Oke, si Adler ini memiliki pendapat bahwa kita bisa melihat kepribadian seseorang itu dari posisi tidurnya. Kan ada orang yang dimana-mana selalu tidur, atau ada orang yang tidurnya itu tidak karuan, jadi kepribadiannya mereka tidak teratur. Selanjutnya itu kompleks inferioritas dan neurosis. Kompleks inferioritas dan neurosis ini adalah salah satu rasa tidak dihargai dalam hidup, teman-teman. Contohnya takut, rasa malu, rasa ragu-ragu atau insecure, teman-teman. Bagaimana kita untuk cara mengatasinya, yaitu dengan cara kompleks superior kita adalah hal-hal positif yang kita lakuin, misalkan kayak
kita lebih banyak mengeksplor hal-hal baru untuk mengatasi atau mengurangi rasa malu kita atau rasa insecure kita. Nanti ada di bawah teman-teman, itu ada hubungannya dengan implikasi bimbingan konseling. Selanjutnya yaitu dinamika kepribadian. Pada dasarnya, dinamika kepribadian merupakan interaksi antara ID, ego, atau superego. Lalu menurut Adler, kepribadian seseorang adalah individu yang unik dalam hal gaya hidup yang tidak bisa dimiliki persis dengan orang lain. Jadi di sini ada mengungkapkan bahwa setiap manusia itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan tidak bisa diikuti atau dimiliki persis oleh orang lain. Selanjutnya itu adalah perkembangan kepribadian. Yang pertama, masalah hidup selalu bersifat sosial, karena tadi manusia itu adalah makhluk yang membutuhkan masyarakat gitu, makhluk yang sosial. Yang kedua adalah meyakinkan terdapat keistimewaan individu atau keunikan individu dari struktur, corak-corak, karakter, keinginan, dan nilai-nilai. Jadi dalam diri kita tuh ada keunikannya sendiri teman-teman, dari sifat kita atau keinginan kita gitu. Yang ketiga adalah mengemukakan bahwa tahap kehidupan terus tadi konsep inti teori Adler ini adalah will to power, bagaimana untuk berdaya, bergerak gitu. Yang selanjutnya itu adalah implikasi bimbingan konseling. Salah satu contoh implikasi bimbingan konseling tadi yang saya ambil adalah kompleks inferioritas dan neurosis. Jadi sering kita temui di sekolah antara siswa atau mahasiswa juga masih banyak yang mengalami kompleks inferioritas atau neurosis. Salah satunya tadi malu, rasa takut, ragu-ragu, atau insecure teman-teman. Jadi nanti tugas guru atau konselor, guru bimbingan konseling atau konselor di sini menangani siswa yang tersebut dengan cara mengeksplor hal baru atau menghindari alih-alih rasa malunya dengan menjelajahi rasa malunya itu sendiri teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akan bacakan kesimpulannya bahwa ada beberapa ahli psikologi, salah satu tokohnya itu Alfred Adler. Alfred Adler adalah ilmuwan psikoanalisis yang mempunyai pendapatnya sendiri yang disebut psikologi individual. Adler berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan lemah, yang artinya manusia adalah makhluk yang saling bergantungan kepada orang lain atau makhluk sosial. Konsep-konsep teori kepribadian menurut Adler diantaranya yaitu prinsip rasa rendah diri, prinsip gaya hidup, prinsip diri kreatif, prinsip superior, diri yang sadar, tujuan semu, dan nilai sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.